Pemirsa, kita bersama lagi dengan diskusi yang paling bergensi dan populer di Republik ini. Jakarta Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita tidak punya pilihan. Terpaksa kita mengambil ujian akhir nasional. Kenapa? Karena pekan kemarin setelah ditunda seminggu, ternyata banyak persoalan yang juga timbul. Ada ujian yang naskah ujian yang harus difotokopi atau jawabannya difotokopi. Ada pengiriman yang juga masih terlambat. Ada berbagai macam persoalan yang timbul akibat keterlambatan di percetakan. Malam ini kita tampil dengan judul UN Amburadul, tanggung jawab siapa? Dan kita saksikan paket berikut ini. Potret buram kembali mencoreng wajah pendidikan di negeri kita. Kali ini, pemerintah kembali gagal memfasilitasi hajatan nasional warganya. Pelaksanaan ujian nasional atau UN di tingkat SMU sederajat sedianya digelar serentak mulai Senin pekan lalu tidak berjalan mulus. Bahkan peristiwa kelam ini baru kali pertama sejak UN diselenggarakan tahun 2005. Para siswa di 11 provinsi terpaksa menunda ujian karena soal dan lembar jawaban belum mereka terima. Belum lagi masalah soal ujian yang tertukar. Melihat pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi yang tertunda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta maaf dan akan melakukan investigasi terkait keterlambatan pencetakan soal ujian nasional. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat yang ada di Indonesia Tengah, itu pada orang tua, pada murid-murid. Itu sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena persoalan teknis yang ada di lapangan. Jadi dari 6 percetakan itu ada 1 percetakan yang saya akan melakukan investigasi. Ya, investigasi. Mengapa sampai terjadi keterlambatan itu, dan investigasi ini akan dipimpin langsung oleh Irjen, Inspektur Jenderal, untuk mengetahui mulai dari awal sampai akhir tahun. Kisru ujian nasional telah mengusik berbagai pihak karena seharusnya ujian nasional serentak digelar seluruh Indonesia pada pekan lalu Senin 15 April 2013. Namun 5.000 lebih siswa tingkat SMU dan sederajat di 11 provinsi terpaksa tertunda karena naskah soal ujian belum terkirim. Kecemasan dan kegelisahan itulah yang dirasakan setidaknya oleh ribuan pelajar di 11 provinsi yang ujian nasionalnya ditunda hingga 19 April 2013. Pemirsa, sekarang kita akan bergabung dengan Makassar. Di sana sudah ada siswa SMA 5 Makassar, Ikhlasul Ibtihal. Kita ingin tahu apa yang terjadi di sana. Selamat malam, Ikhlasul. Ya. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi ketika Senin mau ujian akhir nasional tersebut? Kronologi yang terjadi apa? Oh iya. Rencananya kan ujian nasional itu dilaksanakan tanggal 15 April. Nah, namun kami sebagai peserta didik merasa sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Nah, kemudian ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya bahwa ujian itu ditunda sampai tanggal 18. Nah, disitulah kami sebagai peserta didik merasa drop, merasa mental kami jatuh begitu. Nah, kami juga merasa kecewa. Setelah itu, setelah kami berada pada ruangan masing-masing, nah ternyata terjadi keterlambatan, gitu. Jadi otomatis mental kami kembali turun lagi, gitu. Nah, kemudian setelah kami mendapat soal, ternyata sebagian yang kami dapatkan itu hasil fotokopi. Jadi ada sebagian yang asli, ada sebagian juga yang telah difotokopi. Ini bisa kita lihat. Soalnya ini bekas di fotokopi.
Pada tanggal 18 hari Kamis itu apakah juga terlambat datangnya ujian, soal ujian? Oh, pada hari Kamis itu jelas terlambat. Nah, kan hari Kamis itu jadwalnya kimia dengan biologi. Pada kimia itu rencananya mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Namun yang di kenyataannya itu ujiannya mulai pukul jam 8 gitu. Kemudian kami dapat pemberitahuan lagi bahwa ujian biologinya itu dimulai jam 2. Nah, itu kan tidak sesuai dengan tapi apa yang terjadi yang telah ditentukan. Apa yang terjadi sama teman-teman Anda yang lain? Teman-teman saya yang lain tentu merasa kecewa. Ada mentalnya yang drop. Ya, sampai-sampai kan waktu makan siangnya tertunda begitu. Apa mengganggu nggak ketika menjawab pertanyaan dari ujian tersebut? Apakah ada gangguan atau merasa lupa lagi yang udah dipelajari atau bagaimana? Alhamdulillah dari soal-soal yang kami dapatkan, kami sesuai dengan SKL yang telah ditetapkan gitu. Dari segi materi soalnya ini sesuai dengan SKL, alhamdulillah. Ada lagi teman Anda yang punya pengalaman yang lebih yang lain daripada pengalaman Anda yang ada di situ? Atau orang tua murid yang anaknya ada masalah? Silakan. Oh iya, komentar saya atas pelaksanaan ujian nasional tahun ini itu jujur sangat kecewa. Saya mewakili teman-teman saya yang sebagai peserta ujian nasional memaparkan bahwa perasaan kami itu sangat kecewa karena konsistensi pemerintah di sini itu tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Tapi nggak ada akibatnya kan untuk Anda? Ada yang namanya Habibah. Apa ada yang namanya Habibah? Kenapa? Kurang jelas. Suaranya kurang jelas atau gimana? Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Apa akibatnya terhadap hasil ujian atau jawaban-jawaban Anda atas tidak konsistennya pemerintah tadi? Ya, akibatnya. Oh iya, akibatnya memberikan suatu dampak buruk ke siswa-siswa peserta ujian nasional ini, seperti tekanan psikis yang kita alami akibat diundurnya penyelenggaraan ujian nasional. Pertama, pemerintah mengatakan bahwa penyelenggaraan ujian nasional itu dilaksanakan pada hari Rabu. Dan keputusan terakhirnya ternyata pelaksanaan ujian nasional itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013. Seperti itu. Baik, Ranada, kami mau ke Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Pak Mahmud BM. Silakan Pak, apa yang terjadi di wilayah Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sungguh banyak yang terjadi di Kota Makassar. Walaupun saya bisa dapat katakan bahwa di Makassar alhamdulillah cukup bagus dibanding dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Saya dengar di Polowali segala macam, ada ujian jam 8 malam segala macam. Nanti mungkin Pak Wamen yang bisa jelaskan. Saya bersama Pak Wamen ada di Makassar waktu itu sampai larut malam saya ada bersama beliau menggandakan naskah untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan naskah. Lalu kemudian apa yang terjadi di Makassar memang sebagian disampaikan oleh anak-anak kita pasti berdampak secara psikologis terhadap anak atas mundurnya pelaksanaan ujian nasional dari hari Senin lalu kemudian hari Rabu lalu ditetapkan hari Kamis. Ini bagian yang bisa menurunkan mental anak-anak lalu secara psikologis pasti berdampak. Di beberapa sekolah ada memang naskah yang difotokopi, tetapi secara keseluruhan Makassar berjalan dengan cukup bagus, walaupun kekurangan-kekurangan tetap ada.
dari kejadian-kejadian ini sebenarnya saya pernah live dengan TV One. Saya pernah menyampaikan kalau sekiranya penggandaan naskah yang ada tidak sentralis ada di Jakarta, tidak disentralistik ada di Jakarta. Mungkin seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, penggandaan naskah itu ada di provinsi. Mungkin ini lebih elegan, lebih bagus, dan lebih mudah, lebih cepat untuk tiba di sasaran-sasaran yang ada di sekolah-sekolah di masing-masing daerah. Kalau itu dilakukan, ini mungkin akan lebih bagus dibanding dengan apa yang kita laksanakan. Jadi tahun lalu itu desentralisasikan, dibagikan di daerah-daerah. Sekarang lebih desentralisasi. Tahun lalu ada kejadian seperti ini nggak? Tetap ada kejadian, tetapi tidak separah seperti apa yang terjadi saat ini. Separah apa tahun-tahun lalu? Tahun lalu juga masih ada kekurangan naskah, tetapi bisa diantisipasi karena lokasi tempat penggandaan naskah relatif lebih dekat dibanding dengan yang saat ini ada di Jakarta, misalnya ada di Bogor. Itu ada kualitasnya, yang kertasnya tipis, yang katanya kalau dihapus robek, apa iya? Berdasarkan laporan yang saya terima selaku kepala dinas dari laporan teman-teman dari sekolah, iya benar adanya. Katanya kertas LJK, LUJK itu ada yang tipis, lalu kemudian setelah dihapus ada robek. Tetapi saya tidak melihatnya seperti itu, karena ini di Makassar berjalan dengan cukup bagus ya katakan tadi. Yang saya dapat katakan berikutnya, sebenarnya kalau misal ini saran masukan dari saya selaku kepala dinas yang ada di daerah, kalau misal itu kita laksanakan penggandaannya, taruhlah misalnya lelangnya ada di Jakarta, tetapi para pemenang lelang yang ada di Jakarta ini mungkin ada jaringan kemitraan yang ada di daerah. Mungkin itu lebih bagus daripada semua sentralistik di Jakarta. Ini harapan. Menurut Bapak, apa yang terjadi sampai pemerintah melakukan sentralistik tadi? Yang seperti apa nih? Ya, di sentralistik di Jakarta itu kenapa? Kalau selama ini lancar. Ini yang saya katakan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Lah, yang Bapak terima penjelasan dari pusat apa ketika ditarik ke Jakarta? Tentu ada analisa yang telah dilakukan oleh pusat untuk kemudian Bapak nggak mencoba bertanya kenapa ditarik ke Jakarta? Saya belum pernah bertanya tentang apa itu. takut? Kenapa Kita ditarik ke istirahat Jakarta? saja.